Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manajemen kualitas perusahaan jasa, yaitu bengkel. Perusahaan jasa bengkel. Bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan, baik itu sepeda motor atau mobil. Lebih dari itu, bengkel juga melakukan usaha penjualan spare part guna melengkapi kebutuhan pengganti spare part kendaraan yang rusak. Masalah yang dihadapi: 1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? 2. Apa pentingnya kualitas jasa? 3. Bagaimana kinerja perusahaan dalam meningkatkan kualitas jasa yang dimiliki? Yang keempat itu, apa hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa? Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud. Adrian Paine mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pentingnya kualitas jasa. Jika ingin memberikan jasa dan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, maka kita harus memuaskan pelanggan. Demikian sebaliknya, dengan memuaskan pelanggan, sebenarnya kita sudah memberikan kualitas dalam jasa dan pelayanan kita. Dan untuk memastikan apakah kita sudah memberikan jasa dan pelayanan yang berkualitas, untuk itu kita perlu melakukan sebuah pengukuran. Karena kualitas yang semakin tinggi akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kualitas yang semakin rendah akan mengakibatkan keuntungan yang semakin rendah dan menimbulkan biaya yang kelihatan visible cost maupun tidak invisible cost bagi sebuah perusahaan. Kerja yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kualitas jasa yang dimiliki. Pertama, menyempurnakan proses dan produk jasa. Kedua, apabila perusahaan membutuhkan perubahan dan pembenahan yang bersifat fundamental, dramatis, dan radikal, maka perusahaan perlu menerapkan Business Process Reengineering atau BPR. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan. Keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, and public relationship. Keempat, sistem penilaian kinerja, penghargaan, dan promosi karyawan didasarkan atas kontribusi mereka, baik secara individual maupun tim, dalam usaha peningkatan kualitas. Kelima, membentuk tim-tim kerja lintas fungsional. Kemudian, hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa. Kepuasan pelayanan adalah tujuan utama dari bisnis jasa. Jadi dengan kualitas jasa yang bagus, pelanggan akan merasa nyaman dan kemungkinan datang berulang untuk memerlukan jasanya kembali. Yang mana ini menjadi suatu hal yang bagus bagi bisnis tersebut. Hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa. Kepuasan pelayanan adalah tujuan utama dari bisnis jasa. Jadi, dengan kualitas jasa yang bagus, pelanggan akan merasa nyaman dan kemungkinan datang berulang kali untuk memerlukan jasanya kembali, yang mana ini menjadi sesuatu hal yang bagus bagi bisnis tersebut. Kesimpulan, bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan, baik itu sepeda motor atau mobil. Dengan demikian, persaingan antar bengkel motor baik yang resmi maupun umum akan semakin ketat, sehingga setiap bengkel motor harus memiliki strategi jitu agar sekurang-kurangnya mampu bertahan dan dapat dipercaya oleh para konsumennya. Dalam proses pelaksanaannya, baik atau tidaknya kualitas pelayanan akan ditentukan melalui kesenjangan antara dua aspek. Dan aspek yang pertama adalah harapan konsumen terhadap suatu jasa yang muncul ketika konsumen menilai suatu pelayanan jasa yang diberikan, di mana konsumen berharap pelayanan yang mereka terima sesuai dengan standar atau acuan yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir adalah saran. Pertama, bengkel kin motor harus lebih memperhatikan kesigapan mekanik untuk melayani konsumen dalam hal merawat dan memperbaiki motor. Kedua, sebaiknya bengkel kin motor mengoperasikan lebih banyak mekanik sekaligus. 3. Bengkel perlu membatasi jumlah kendaraan sepeda motor yang dilayani dengan cara mengatur jadwal kedatangan sepeda motor. Misalnya,
antara jam 9 hingga jam 11. Bengkel mengatur kedatangan kendaraan yang masuk ke layanan melebihi tingkat layanan pada jam-jam tertentu, dapat dialihkan pada jam berikutnya yang relatif longgar. Misalnya, kedatangan kendaraan yang terakhir dapat dimasukkan pada layanan jam selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.